Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang cerah ini kita masih dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan berupa syariat agama Islam sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak, Ibu, wali murid, ibu-ibu semua ya, dari yang bapak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin, matur suwun sangat atas rahipun panjenengan semuanya, yang mana tanpa undangan panjenengan sempat rawuh duka sampun masak menapa dereng kala wali. Nanging Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara yang lebih lanjut, perlu panjenengan ketahui pada bahwasannya yang berdiri gagah ganteng ya di sini adalah Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Suparmono SPD. Ganteng ya Bapak Kepala Sekolah itu ya. Alhamdulillah. Ayu berarti salah panjenengan. Tentunya yang sebelah Bapak Suparmono adalah guru yang tercantik di kelas 1. Tercantik di kelas 1 loh nggih. Di lembaga paling tuwek. Bapak Ibu, sebelumnya dalam sampun matur bahwasannya Bapak Kepala Sekolah kita paling asma Bapak Suparmono SPD dan saya sendiri bisa dipanggil dengan Bu Kris. Nama lengkapnya adalah Sumarni Krisdianti. Alamat rumah saya berada di Desa Peladaan, tetangga dari Mbak Dita. Ya, Pinara, kalau panjenengan tidak pelosok, rumah mewah, mepet sawah itu gubuk saya. Ya. Selanjutnya untuk pengarahan akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Suparmono SPD. Kepada Bapak Suparmono dipersilakan. Wonten Bapak Ibu, ibu-ibu menika siswanipun agama Islam sedaya napa dengan agama lain? Oh, ini Islam sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bu Kris selaku wali kelas 1, yang saya hormati ibu-ibu wali kelas 1 sekalian dan anak-anak sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia untuk mengawali mendampingi anak-anak kita untuk menempuh pendidikan di jenjang SD. Tidak lupa selawat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawakan petunjuk agama Islam bagi kita semua. Ibu-ibu dan anak-anak, sebelumnya saya mohon maaf ya, beginilah gaya komunikasi saya. Wicanten kula nek ngomong nggih napa velatnya teliti sejak kecil memang begitu. Mohon dimaklumi. Ibu-ibu sekalian dan anak sekalian, untuk pagi ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk awal tahun panjenengan diminta untuk mendampingi anak-anak. Tidak hanya panjenengan, juga di lembaga yang lain. Ini adalah sesuai dengan himbauan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita untuk mendampingi anak-anak masa transisi pindah masa PAUD ke SD.
adalah sangat penting untuk menjaga mental psikologis anak-anak supaya anak-anak itu meskipun pindah jenjang pindah sekolah tetap dalam keadaan yang bahagia, tetap dalam keadaan yang menyenangkan. Sebab salah awal di mental anak-anak itu bisa mengakibatkan hal yang tidak baik di masa selanjutnya. Yang biasanya masih ditunggu panjenengan di TK di SD monggo, tapi pelan-pelan monggo anak-anak nanti kita biasakan untuk mandiri tanpa panjenengan lagi tunggu, sebab demikianlah semestinya untuk masa perkembangan anak-anak di usia SD. Nah, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini Bapak Ibu, nanti kegiatan-kegiatannya sudah kami jadwal. Ini Bapak Ibu dalam Kamis sampai Minggu itu ada banyak istilahnya kebijakan-kebijakan yang membingungkan. Jauh-jauh sebelumnya kami diminta untuk mensosialisasikan 5 hari kerja, masuk sampai Jumat. Ternyata Jumat sonten ini medal malih penundaan. Jadi tetap masuk dulu sebagaimana biasanya, menunggu sampai keputusan ada pergubnya ditetapkan. Jadi untuk saat ini dengan kita masuk dulu sampai Sabtu menunggu info selanjutnya. Nah untuk MPLS ini Bapak Ibu, mengingat anak-anak ini masa awal di SD, maka mantuke jam sedoso niku pun maksimal di sebelum jam 9 sudah selesai kegiatan ya, monggo nggih. Adapun MPLS yang semula 2 minggu ini juga ada lagi, kalau Sabtu punika lebih mandap niku dimanfaatkan dicepetaken dados sekawan dinten Senin sampai Jumat. Kegiatan ini kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Diminta untuk membuat hal yang menyenangkan semacam ini, mulai penyambutan masuk ke dalam kelas, nanti anak-anak kenalan dengan masing-masing dengan teman-temannya, kemungkinan ini buat Bapak kemudian dengan kami besoknya kenalan dengan tahu tempat-tempat di sekolah ini, kemudian besoknya lagi ada kegiatan melatih anak-anak membiasakan mulai makan, memakai pakaian, sepatu, dasi, topi dan sebagainya, pengenalan bagaimana budaya atau seragam yang ada di sekolah ini dan sebagainya. Dan saya juga ada yang ingin saya sampaikan nanti Bapak Ibu, setelah kegiatan MPLS ini, anak-anak ini nanti kan membutuhkan pakaian batik dan kaos. Maksudnya batik itu batik sebagaimana kakak kelasnya yang dulunya beli di sekolah. Nanti Ibu monggo panjenengan nanti menghendaki kapan pembukanya, apakah ini nanti ataukah nanti besok Jumat setelah anak-anak selesai MPLS, nanti kita sepakati Bapak Ibu. Kemudian juga kaosnya sampai sejauh ini belum ada pengumuman dinas. Kalau yang dulu sudah lama sekali yang dapat, kalau kakak kelasnya yang lalu tidak mendapat kaos. Kalau tidak nanti bagaimana pengadaannya. Tetapi Bapak Ibu, untuk awal anak-anak masuk, untuk Senin pakai baju ini, Selasa juga tetap pakai baju ini, kemudian batiknya nanti bisa memakai baju ketika masih di sekolah sebelumnya, di TK atau di RA. Nah, kemudian kaosnya juga sama. Pokoknya sekolah itu bebas kalau Bapak Ibu sebetulnya pakaian yang ini. Kita seragamkan itu hanya supaya apa? Tidak terjadi persaingan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Berarti tidak boleh ada pemaksaan untuk pakaiannya. Dubene itu ya risiko digali menurut itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti berjalan tanpa suatu kendala apapun dan kita betul-betul bisa membuat anak-anak itu bahagia, nyaman sekolah di SD dan nantinya juga menjadi anak-anak yang sukses. Dan satu Bapak Ibu, satu pesan bahwa setiap anak itu punya sifat, punya kekasan yang berbeda-beda. Kita sebagai yang lebih dewasa
tidak boleh istilahnya menghakimi anak itu nakal dan sebagainya. Apapun adanya, kita semuanya anak-anak itu di sekolah sini tetap kita terima. Kalau toh mungkin ada satu atau dua anak yang membutuhkan pelayanan khusus, mohon yang lain juga memaklumi, kami akan mengupayakan pelayanan yang khusus untuk anak-anak tersebut. Mohon semua dimaklumi, kita semuanya tentu ada masing-masing anak ada kelebihan dan kelemahannya. Demikian kita baca sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.